Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosu Channel. Kita ngobrolin olahraga, kali ini nggak voli ya. Kita ngobrolin sejenak mengenai bulu tangkis. Kalau di vlog sebelumnya, Bang Bosu bilang mereka akan menjadi miliarder apabila mereka memenangkan pertandingan-pertandingan Super Series dengan Super 1000 gitu kan, 750 itu pundi-pundi uang yang mereka dapatkan itu sampai miliaran rupiah. Dan kalau dalam setahun itu mereka bisa memenangkan 5, 6, atau 7 dalam hal Super Series gitu kan. Apakah dari 500, 7,5, 1000, itu uang yang dikumpulkan itu pasti banyak banget. Nah, kita ngomongin dua nama sekarang, yaitu Shi Yuqi dan dari China dan An Seong yang mereka masing-masing menduduki peringkat pertama dunia. Jadi mereka inilah yang bisa dibilang adalah raja dan ratunya untuk komposisi bulu tangkis di tahun 2025 ini, tepatnya di BWF World Tour gitu kan. Untuk Super Series yang ada dari 300, 500, 7,5 sampai 1000, dan rata-rata pasti semuanya adalah mengincar untuk Super 1000 karena hadiahnya nggak kalen-kalen bro, miliaran rupiah. Tapi Super 1000 itu hanya ada 4 saja selama setahun. Dia adalah Malaysia Open, All England, kemudian China Open, dan juga Indonesia Open. Dan itu sangat terbatas. Oke, kita akan membahas mengenai pemain yang konsistensinya luar biasa di tahun ini adalah Shi Yuqi dari China. Nah, di tahun 2025 ini Shi Yuqi itu sudah mengkoleksi lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 gelar juara. Dan itu memang juara yang gak kaleng-kaleng. Kayaknya dia itu adalah memilih yang di atas Super 750. Nah, pertama Shi Yuqi memenangkan Malaysia Open 2025 di tunggal putra, mengalahkan Antonsen waktu itu ya dengan 2 set langsung. Itu adalah Super 1000. Kemudian di All England tahun 2025 dia menang juga, mengalahkan pemain dari Taiwan dengan 2 set langsung juga. Dan All England Open 2025 itu juga Super 1000. Nah, kemudian lanjut lagi, Shi Yuqi juga menjuarai Japan Open 2025 yang merupakan Super 750. Dan dia menang mengalahkan Alex Lanier ya waktu itu. Kemudian dengan 2 set langsung. Nggak ada nih yang rubber game gitu ya. Nah, baru di China Open 2025 Super 1000 dia menang mengalahkan Zhang Zhengxing dari China dengan 3 set gitu ya. 15-21, 21-14, 21-15. Sedangkan terakhir si Shi Yuqi ini meraih BWF World Championship 2025, menang di tunggal putra mengalahkan Kunlavut Phitsanuln dengan 3 set gitu kan, 19-21, 21-10, dan 21-18. Nah, kalau di total dari kejuaraan-kejuaraan yang memang dia paling banyak mendapatkan Super 1000 gitu kan, dari itu lebih kurang ya, ini hanya lebih kurang saja teman-teman, ini bisa salah bisa benar. Total dari gelar-gelar di atas ini dia lebih kurang dikonversikan apabila asumsinya $1 Amerika Serikat itu 16.000 ya. Dia lebih kurang mendapatkan $409.500 Amerika Serikat. Nah, jadi Shi Yuqi sampai sekarang ini sudah mengkoleksi uang, mendapatkan uang tunai itu lebih kurang 6,55 miliar rupiah. Ini lebih kurang ya, bisa lebih, bisa 7, atau bisa kurang sedikit gitu kan. Itu yang dia dapatkan di sepanjang tahun 2025. Nah, bagaimana dengan putri? An Seong masih menjadi ratunya bulu tangkis dunia. Pernah kalah juga, tapi kebanyakan dia menang dan meraih juara ya di sepanjang tahun 2025 ini. Dan An Seong itu berhasil meraih gelar Malaysia Open yang merupakan Super 1000. Kala itu dia bisa mengalahkan Wang Ziyi dengan 2 set langsung. 21-17, 21-7. Kemudian India Open Super 750.
Dia bisa mengalahkan pemain atas Thailand yaitu Porn Pawe Chonchuwong dengan 2 set langsung juga. Kok mirip-mirip ini 21-19, 21-12, 21-9. Mudah banget ya mengalahkannya ya. Kemudian dia juga menang di Orlin Master Super 300. Kala itu dia mengalahkan Chen Yufei dengan 2 set juga. Dan di All England Super 1000 mengalahkan Wang Ziyi ya dengan 3 set. Kemudian Indonesia Open Super 1000 ya, An Se-young juga menang mengalahkan lagi-lagi Wang Ziyi dengan 3 set. Dan di Japan Open Super 750 An Se-young menang melawan Wang Ziyi kembali dengan 2 set langsung. Dan di China Master Super 750 An Se-young menang atas Han Yue dengan 2 set langsung. Dan terakhir di Denmark Open Super 750 yang baru saja kelar, dia mengalahkan Wang Ziyi. Nah, dalam artikel ini disebutkan bahwa An Se-young telah memperoleh sekitar 571.000 dolar Amerika Serikat. Kalau dikurskan ya, dia itu sudah mendapatkan uang lebih kurang 9,14 miliar rupiah. Melebihi apa yang didapatkan oleh si Yuki. Dan bisa dibilang dia adalah miliarder di tahun 2025 ini. Ini di luar dari kontrak sponsor ya, Yonex yang dia dapatkan sampai ratusan miliar. Tapi ini adalah hadiah yang dikoleksi oleh An Se-young. Memang apa yang mereka dapatkan sekarang ini adalah buah dari hasil kerja keras yang mereka lakukan. Perjuangan mereka tidak mudah. Dari usia muda, usia kecil mereka sudah berusaha mati-matian untuk belajar dan juga untuk bekerja keras agar bisa mendapatkan prestasi seperti sekarang ini. Dan itu adalah sesuatu yang mereka lalui dengan penuh dengan perjuangan. Jadi wajar ya kalau dua orang ini ya, si Yuki dan juga An Se-young masih menjadi raja dan ratunya bulu tangkis di dunia. Dan kita tidak tahu tahun 2026 yang akan datang. Tapi melihat keperkasaan mereka dan konsistensi mereka inilah yang memang harus dipelajari oleh pemain-pemain Indonesia, bagaimana caranya supaya mereka bisa sekonsistensi An Se-young atau si Yuki dalam kompetisi-kompetisi yang semakin ketat saja dengan banyaknya pemain-pemain baru, pemain-pemain dengan dengan prestasi yang sangat luar biasa. Ini menjadi tantangan dan ancaman bagi pemain-pemain Indonesia. Nah, Bang Bosu nggak sebutin ganda putra, ganda putri campuran, hanya cuma 2 contoh saja bahwa memang mereka yang paling banyak ini mendapatkan hadiah di sepanjang tahun 2025 ini. Jadi inti semuanya adalah kalau ingin berprestasi memang harus kerja keras, dedikasi yang tinggi, konsistensi. Tidak hanya mengandalkan bakat, tapi bakat itu harus dibarengi dengan latihan yang keras. Kalau pengen kaya, memang menjadi olahragawan, tapi menuju ke sana tidak semudah itu. Menjadi pemain bulu tangkis, zaman sekarang ini duitnya banyak banget bro. Itu cukup untuk tabungan masa tua, asalkan bisa masuk pelatnas dan juga bisa menjadi bagian dari pemain nasional. Nah, itu tidak mudah karena ada ratusan ribu atau puluhan ribu anak-anak yang pengen menuju ke arah sana masuk pelatnas, dan itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Jadi wajar ya kalau mereka sekarang menjadi miliarder karena itu adalah hasil kerja keras dan usaha yang mereka lakukan selama ini. Oke lah Bang Bosu, pamit dulu dari vlog kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.